wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu kamera sudah menyala di atas drone. Bagi jamaah yang handphonenya ada senter, hidupkan flashnya. Yang tak ada senternya, campakkan ke Sungai Kampar. Hah? Bisa dihidupkan? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dah, turun tangan. Lama-lama ketiak basah. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, mengapa dimulai dengan bismillah? Sudah dijawab Ustaz Somad. Kenapa bersolawat? Sudah dijawab Ustaz Somad. Kenapa pakai gendang? Sudah dijawab Ustaz Somad. Kenapa mesti pakai lagu? Sudah dijawab Ustaz Somad. Kenapa mesti hidup lampu? Untuk menunjukkan syiar, beginilah kami anak-anak muda yang hadir pada malam hari ini. Allahu Akbar. Acara kita tidak ada maksiat, acara kita tidak ada dosa, acara kita tidak ada zina mata. Acara kita semuanya baik-baik dan insya Allah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Apa acara kita malam ini? Ulang tahun pengajian Al-Hidayah yang ke-44. Jadi Al-Hidayah ini lahirnya 5 Oktober 1979. Ustaz Somad lahir 1977. Jadi waktu umur 2 tahun Al-Hidayah ini pun lahir. Nah, banyak jamaah yang komplain, katanya saya masih 27 tahun. Saya sudah kasih tahu bolak-balik, saya lahir tahun 77. Walaupun kalian tak percaya, tak apa-apa, saya bilang 77. Maka malam ini kita semuanya mengaji. Lalu apa hubungannya dengan Pak Repol? Pak Repol, ketua anggota wakil ketua DPRD Kabupaten Kampar dari partai Golkar. Tapi sorban saya tidak kuning, karena partai ini ada pengajiannya. Masalah politik di parlemen, tapi dia punya ada pengajian. Nama pengajiannya Al-Hidayah. Anggota legislatif, anggota dewan wajib mengaji. Karena kalau tidak mengaji, itu banyak sekali godaan-godaan. Betul Bapak Ibu? Macam paham aja Bapak Ibu. Maka insya Allah dengan mengaji, kita doakan bapak-bapak anggota dewan kita istiqomah insya Allah. Amin. Malam ini hadir Pak Yulisman, ketua DPRD Provinsi Riau. Hadir juga Ibu PJ Sekda Kabupaten Kampar. Hadir Bapak Edwin, anggota DPD. Hadir para alim, para ulama, Habib Faisal beserta para habaib. Hadir Bapak Kapolres atau yang mewakili. Insya Allah kalau sering mewakili, lama-lama bisa jadi Kapolres. Lebih 40 orang mengaminkan. Bentuk pengajian ini yang sudah mendahului kita, untuk mereka semuanya Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ustaz Somad, kalau buat pengajian di masjid, jangan pengajian di tanah lapang, jangan pengajian di gor, jangan pengajian di pinggir jalan. Ustaz Somad kalau buat pengajian di masjid, ambo subuh tadi pengajian di masjid, wah am ndak tibu. Setiap subuh Rabu ambo pengajian di masjid. Ustaz jangan hanya di masjid, isi juga di musola. 2 musola, 2 masjid. Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Ada datang uangku mahambo. Ustaz Somad pengajian ke Brunei, Ustaz Somad pengajian ke Malaysia. Ustaz mau pengajian kalau dijemput private jet, kalau diundang pejabat. Di lingkungan Ustaz sendiri Ustaz tak pernah ngisi pengajian. Wah, angnan buto pokak. Ambo setiap subuh Rabu ngisi pengajian. Napa uang nak tibu? Jadi di masjid saya tetap mengisi pengajian sampai detik ini. Ustaz jangan hanya pengajian di kantor, jangan ngaji pinggir jalan. Ustaz isi pengajian di sekolah, di pesantren. Tadi siang aku ngisi pengajian di pesantren Tarbiyah Islamiyah Tanjung Baula. Aku ndak tibu tadi. Nah, jadi saya isi pengajian. Masjid buat pengajian, sekolah pesantren buat pengajian, di kafe buat pengajian. Belum mampu buat lagi. Mainkan. Ibu-ibu yang tak membawa duit, masukkan gelang, rantai, gelang kaki, cincin, gigi ome, masukkan. Nanti kami tukau ke pasar Ramayana. Tapi tolong yang asli, jangan sampai dibawa ke situ. Ayah, imitasi lah gitu Cina. Nah, setuju bapak-bapak? Tolong 1 kotak naik ke Aceh. Sebab yang di Aceh kok banyak ikan-ikan godang, ikan paus, ikan toman. Kalau yang di bawah kok nampaknya ikan-ikan pantau aja. Jangan Ustadz menyepelekan. Ikan pantau pun kalau 3 kontainer bu ya. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya saya bukan mau mengecilkan bapak ibu, mau memancing uang kogodang putih. Paham? Tidak tersinggung? Kalau uang konal dengan ambo, tidak akan tersinggung. Kunci mendongong ceramah ambo, 1, jangan tersinggung. Beberapa uang tersinggung balik meninggal. Itu namanya senjata makan tuan. Awak suruh kotak tu naik ke atas, oke awak pula. Patutlah jantung ambo mulai tidak normal. Maka supaya jantung kita normal, kita iringi dengan salawat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salawatnya Lahabih sesuai dengan tulisan yang ada di belakang tuh, LE Labih. Tapi PT-nya jangan Nabi. Orang yang memberikan uang untuk saudaranya di Palestina, kita bukan untuk beli senjata, itu untuk beli selimut nanti musim dingin, untuk beli susu bayi, untuk membuat sumur bor, karena sumur saudara kita disiramkan semen oleh Israel ke dalam. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang ada di Palestina. Tidak perlu menjadi Muslim untuk peduli Palestina. Tak perlu jadi orang Islam untuk peduli Palestina. Cukup jadi manusia. Ya, karena ini adalah masalah kemanusiaan. Kita negara yang merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di Mukaddimah apa katanya? Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ustaz Somad tahu dari mana? Ambonan membaca itu tiap hari Senin upacara bonga.
Banyak orang. Abdul Somad. Saya lulus SD pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Masuk ke pondok penataran B4. Sebelum ke Mesir 3 tes, bahasa Arab, hafalan Quran, Pancasila, dan B4. Pulang dari Mesir ke Maroko, tamat dari Maroko, ikut tes PNS, mesti lulus Pancasila. Sesudah jadi ustadz, ini komen orang radikal kepala atuk gua kan pukul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kasar sekali Pak Ustadz. Kita lembut sama orang yang lembut, kita kasar sama orang yang kasar. Setuju? Oh, apa pula setuju? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad itu bukan kasar. Ustadz Somad itu bukan keras. Mikrofonnya mantap. Jelas suara saya. Kalau memang betul suara ambo jelas, cubo yang ujung di bawah pokok kayu, angkat tangan kanan. Nah, tidak ada angkat tangan. Berarti tidak mendongeng. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti ada pengajian Al-Hidayah? Karena kita punya iman. Apakah Bapak Ibu punya iman? Kita semua punya iman insya Allah. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita mati. Semua kita insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat yang terakhir keluar dari mulut, la ilaha illallah. Ibu saat melahirkan anak, anak ibu beriman. Bapak saat melahirkan anak, Bapak saat istri bapak melahirkan anak, anak bapak beriman. Mana dalilnya? Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah apa? Kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Anakmu itu adalah Islam. Kapan dia bersyahadat? Kalau memang anak ibu lahir Islam, anak bapak lahir Islam, kapan dia bersyahadat? Dia bersyahadat di alam arwah. Ketika itu Allah mengumpulkan dia. Ketika itu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Ketika itu semua kita menjawab, bala syahidna, kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maka tidak ada hadis yang mengatakan, ibu tanamkan iman ke dalam anaknya. Tak ada. Carikan saya hadis. Anak kita sudah beriman, kita hanya disuruh menjaga iman. Dan salah satu menjaga iman itu adalah dengan pengajian. Ibu-ibu punya ini ibu pengajian pakai baju hijau pucuk pisang kuning. Ini pengajian apa namanya bu? Al-Hidayah. Ambo tahu pura-pura bertemu. Ini bintang 9 warnanya juga sama. Ini kebetulan atau? Kebetulan. Memang orang kalau satu server begitu dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti ada pengajian? Karena kita punya bibit. Kita punya bibit tanaman, kalau tidak disiram maka dia akan mati. Maka menyiram bibit ini adalah dengan pengajian. Ustadz Somad pengajian subuh, tapi kami jauh Buya. Kami tinggal di Bangkinang. Tak bisa kami datang ke Rimbo Panjang. Ikuti saja streaming. Streaming subuh tadi tak jelas. Ikuti aja siaran ulang. Siaran ulang tak jelas. Datang malam ini. Malam ini sayang pula Buya, ada drama Korea. Perjuangan ibu-ibu datang malam ini luar biasa. Bapak-bapak juga malam ini. Walaupun suaminya tak ikut, tapi ya istrinya yang datang ini, itu pasti suaminya baik. Karena kalau tak baik tak mungkin diizinkannya kemari. Ambo poi ada pengajian Ustadz Somad. Siapa penceramahnya? Ustadz Somad. Apalah baik. Acu tak ikut. Aduh kulo majelis gapling awak di belakang. Mudah-mudahan suami-suami ibu yang belum sholat segera sholat insya Allah. Amin. Walaupun hidup
1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya. Suara Boko Abi dek makan gelopung tadi. Gula merahnya tuh manis, rasanya susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Anda mau makan gelopung, silakan datang ke Bangkinang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya bahwa iman ini bisa mati kalau tidak disiram? Menyiram iman dengan apa? Dengan pengajian bapak-bapak malam, pengajian ibu-ibu habis asar, pengajian anak-anak dari maghrib ke isya, pengajian anak muda dibuat di kafe, pengajian penyelenggaraan jenazah, pesertanya orang tua semua. Salah. Penyelenggaraan jenazah itu yang ikut anak muda, jangan orang tua, karena orang tuanya yang mau dimandikan nanti. Anak-anak kita diajarkan pengajian, praktek di masjid. Remaja masjid mesti ada. Masjid yang sudah ada, belum ada remaja masjidnya, buatkan khusus pengajian remaja masjid. Narasumber, anak muda tidak mau pengajian lama-lama, mereka lebih mau interaktif tanya jawab. Pengajiannya cukup 5 menit. 5 menit, Pak Kapolres, saya sebagai penegak hukum mau menyampaikan ke anak muda, jangan pakai sabu-sabu, jangan pakai narkoba. Kalau ada yang pakai, saya tembak mati. 5 menit dari Bu Dokter Dinas Kesehatan. Kami, ibu-ibu kan lembut ya, kami dari Dinas Kesehatan menyampaikan jangan sampai pakai narkoba, karena nanti kalau pakai narkoba gilo mati. 5 menit dari Bapak DPD, kalau mau berprestasi bisa berkantor di Senayan, maka jangan pakai narkoba. Kalau kalian pakai narkoba, kalian terpilih jadi anggota dewan, kalian mimpin sidang dalam keadaan sakau. 5 menit dari anggota dewan, 5 menit dari Ustadz Somad. Yang lain semuanya menakut-nakuti. Kami ingin kelembutan dari Ustadz Somad. Menurut saya, yang pakai narkoba sesuai dengan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri di Saudi Arabia, dibawa ke masjid, didudukkan macam duduk tasyahud, pancung kepalanya, mati. Mimdate mata ya bawati, mampui. Setuju? Mesti ada pengajian. Sejahat-jahatnya laki-laki, sesibuk-sibuknya anggota dewan, tidak sempat pengajian wirid yasin, tidak sempat pengajian tabligh akbar, tetap ada pengajian dalam seminggu sekali. Apa namanya? Khutbah Jumat. Tapi malang tak dapat ditolak. Khutbah Jumat pun. Makanya kalau ambo khotib, perhatikan kalau Ustadz Somad khotib, tidak pernah kendor suara. Ambo kalau khotib, ambo naik ke atas mimbar, ambo tengok mana yang paling angin kencang berayun. Palestina diserang Israel, laknatullah. Ya namanya duduk yang nampak lah. Kenapa Ustadz kalau khutbah itu Ustadz gas habis? Karena dia laki-laki, kepala rumah tangga, anak muda, wajib mendengar khutbah sekali seminggu. Telinganya wajib mendengar pengajian supaya imannya jangan sampai Perempuan kenapa tak wajib mendengar khutbah? Karena suami akan pulang ke rumah menyampaikan isi khutbah kepada istrinya. Pernah suami ibu menyampaikan khutbah di rumah? Tidak pula. Ibu yang belum pernah mendengar suaminya menyampaikan khutbah, besok hari Kamis, hari Jumat, nanti Ustadz Somad khutbah di Batam. Hari Jumat, suami ibu pulang, tanya, "Cuh, bosan dari Ustadz Somad? Apa nanti sahabat khatib di masjid awak tadi?" Kata khatib awak tadi mah, apa katanya? Takwalah kepada Allah.
Itu memang itu tiap Jumat. Cuma itu nama doa kau tadi. Begitu habis takwalah kepada Allah, habis itu sunyi. Berapa banyak suami-suami laki-laki yang bertanya ke kawannya, Iko nampaknya masjid Iko aliran sesat itu. Kenapa? Kenapa nggak ada khutbahnya? Khutbahnya ada, waang lolo. Bisa macam di setel telinga kau. Alhamdulillah. Barakallahu li wa lakum. Tapi alhamdulillah uang bangkinang ndak ada dan bantu itu. Uang bangkinang ambo tadi mulai jam 9 kurang 10. Kinilah jam 9 sampai 10. Berarti mula togak 50 menit. Padahal khutbah cuma 20 menit. 50 menit ambo togak. Uang bangkinang masih tetap bersemangat. Masih tetap semangat. Kalau ambo togak 50 menit lagi siap. Ambo ndak siap. Besok pagi ambo ke airport, ambo ke Batam. Ustaz potang dari mana? Ambo potang dari Curup, Bengkulu. Habis Curup kemana? Saya ke Palembang. Habis Palembang kemana? Saya ke Batam. Habis ke Batam nanti kemana? Ke Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi Ustaz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti bersama kamu di surga ya. Bini ambo, bukan bini uang. Kita akan istirahat kalau kita mati membawa iman. Itulah yang awak bawa mati. Begitu hebatnya orang menyampaikan melepas jenazah. Marilah kita lepas jenazah ini ke tempat peristirahatan terakhir. Kata siapa? Istirahat terakhir kata dia. Minum khamar, berzina, mencuri, merampok, korupsi. Tak layak diucapkan seperti itu. Terus apa? Mari kita antar supaya dipijak-pijak malaikat mungkar nakir. Enak aja peristirahatan terakhir. Hidup dosa, maksiat, mati, istirahat. Datang kata malaikat. Maksud Allah istirahat gitu aku. Kita doakan semua yang meninggal tuh husnul khotimah. Tolong video Ustadz Somad jangan dipotong-potong. Jamaah kalau mau mendengar utuh, tonton dari awal sampai akhir. Siap? Ini udahlah tidak beriman, tak berduit pula. Seandainya kau tak beriman, tak percaya sama Allah, tak percaya sama Nabi, tak percaya sama Ustadz Somad, tapi kau berduit dan berotak, cukup. Sudahlah tak beriman, tak berduit. Karena nonton video Ustadz Somad cuma yang 1 menit. Itu pun di TikTok. Tak berotak. Waktu Tuhan membagi otak dulu, dia tak datang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang tak ada otak pergi ke Palembang, makan otak-otak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah benih disiram dengan pengajian. Setelah disiram, dia pun berbuah. Buahnya adalah amal soleh. Mana amal soleh? Nanti malam kita akan bangun tahajud insyaallah. Amin. Habis itu baca Quran. Amin. Habis itu sholat subuh berjamaah. Amin. Itu namanya buah. Jangan sampai ngaji hebat, tabligh akbar rajin, tapi tidak berbuah. Pokok kayu kalau tidak berbuah, daunnya jadi sampah, membuat semak saja. Iman disiram dengan ilmu. Ilmu berbuah dengan amal. Apakah cukup 3? Ambo kalau mau ceramah, bertanya, jamaah jangan stres. Tidak perlu dijawab. Sebab pertanyaan itu akan ambo jawab suang. Iman disiram dengan pengajian. Ilmu. Setelah disiram, dia berbuah. Buahnya adalah amal. Apakah sudah cukup? Jangan dijawab. Ambo jawab suang. Belum cukup, dia mesti ada yang keempat. Buah mesti dijaga. Kalau kita naik mobil ke Perawang, nampak pokok jambu diikat dengan plastik. Kenapa? Dijaga supaya jangan dimakan ulat. Menjaganya dengan apa? Ikhlas.
Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kawan. Sudah lama Abdul Somad ceramah, di Bangkinang lah didatangi ikan. Malam kau naik ikan-ikan di Sungai Kampar kan. Luar biasa Pak Repol, Sodo diundang. Jangan-jangan jin-jin mas datang malam itu. Iman yang ibu bawa, iman yang bapak bawa, anak ibu lahir membawa iman. Kalau tak disiram mati. Siram dengan ilmu pengajian. Apa bukti siramannya bagus? Berbuah. Bapak, alhamdulillah Buya, laki yang bawa dulu tidak sembahyang, tapi sejak Buya siram dengan ilmu, kinilah sembahyang, alhamdulillah. Sembahyang apa Bu? Sembahyang Jumat. Setelah disiram, berbuah. Buahnya mesti dijaga, dibungkus dengan plastik. Yang menjaganya adalah ikhlas. Jadi penggajian kita malam ini isinya adalah 4. Yang pertama, iman. Siramannya, ilmu. Buahnya, amal. Yang menjaganya supaya jangan sampai busuk dimakan ulat adalah ikhlas.